Nama saya Nur Hidayah Jupri dengan NIM 2001055020003 selaku Ketua Kelompok dari Kelompok 4 Kelas Pendidikan Kimia A. Saya Nuriska Azizate, NIM 200105501011. Baiklah, perkenalkan nama saya Nurhaliza dengan NIM 200105500019. Saya Nur Hikmah, NIM 200105501023. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilawiyah dengan nomor induk mahasiswa 2001-0550-2007. Saya Rita Aryani dengan NIM 2001-055-0013. Selamat menyaksikan video kami mengenai cara memilih atau menyeleksi berita tentang corona. Dari hari ke hari, sudah banyak isu, informasi, berita yang menyebar di kalangan masyarakat mengenai COVID-19 atau corona, yang berkaitan dengan gejala-gejala corona, cara penyebaran corona, obat dari corona itu sendiri, dan sebagainya. Tetapi semua berita tersebut tidak semuanya benar. Ada yang dinamakan dengan berita hoax, artinya berita tersebut tidaklah benar. Maka dari itu, kita harus selektif dalam memilih berita yang kita terima. Jangan sampai kita akan menjadi korban penyebaran berita hoax. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menyeleksi berita tersebut. Di antaranya, Yang pertama adalah perhatikan judul berita. Karena terkadang ada berita antara judul dan isi beritanya berbeda. Judul biasanya dibikin semenarik mungkin untuk menarik para pembaca tanpa melihat isi dari berita tersebut. Ini adalah contoh berita mengenai COVID-19. Judulnya, Cara Indonesia Hadapi Corona, Bawang Putih, dan Obat dari NTT. Hal yang pertama yang harus kita perhatikan adalah mengecek apakah judul dan isi berita tersebut sesuai atau tidak. Ya, judul dan isi beritanya memang sesuai, tapi jangan langsung percaya dulu ya, karena masih ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kedua, kalian harus memperhatikan, cermati alamat situs webnya. Di Indonesia sudah banyak sekali website yang ada, namun kita harus selektif. Adapun beberapa ciri-ciri website resmi, yaitu dengan cara memperhatikan. Yang pertama, kalian harus memperhatikan nama penulis atau organisasi yang menaungi. Yang kedua, kalian harus melihat tanggal dan tahun penerbitan informasinya, dan yang ketiga, kalian harus melihat alamat URL-nya. Adapun alamat URL untuk pendidikan yaitu eduka.my dan .ac.id, dan untuk pemerintahan yaitu .go.id dan .gov, dan untuk institusi adalah .co.id dan .com dan .org. Kita mendapatkan berita ini dari situs web www.cnnindonesia.com. Ya, situs ini merupakan situs terpercaya. Tapi, jangan mudah puas dan langsung percaya. Selain judul dan alamat situs web, kita harus memperhatikan juga fakta dan cari informasi resminya. 3. Cara mengenali berita hoax dan berita tidak hoax, yaitu dengan cara periksa fakta. Di sini kita mencari informasi atau referensi dari sumber lain seperti orang yang ahli yang berkaitan dengan berita tersebut. Jangan hanya satu sumber saja, banyak situs website terpercaya yang dapat dijadikan sumber. Di sini kita harus mencari fakta yang sebenar-benarnya. Seperti kasus yang diambil oleh kelompok saya mengenai pengobatan COVID-19. Jadi kita harus cek informasi dari Kementerian Kesehatan, penelitian, ataupun dokter. Dari isi berita tersebut, pasien mengatakan bahwa selain mengkonsumsi bawang putih panggang, dia juga banyak mengkonsumsi air lemon, suplemen vitamin C, vitamin B, air madu, berjemur, dan olahraga ringan dari dalam ruang isolasinya. Dengan demikian, kita tidak bisa menangkap bahwa bawang putihlah yang menjadi faktor pasien sembuh, tetapi ada faktor lain yang mendukung kesembuhan dari pasien tersebut. Begini teman-teman, dalam ilmu biologis, bawang putih sebenarnya baik bagi kesehatan
karena mengandung senyawa yang memiliki sifat antibakteri, antivirus, dan antioksidan. Salah satu bumbu dapur ini bisa meningkatkan kerja sel darah putih untuk memerangi virus penyebab pilek dan batuk. Dikutip dari Alo Dokter, mengonsumsi bawang putih secara rutin dianggap bisa menurunkan kadar kolesterol dan lemak darah dan juga bisa mengurangi risiko hipertensi dan kardiovaskular. Namun, yang perlu kita ingat, sampai saat ini belum ada bukti klinis bahwa bawang putih terbukti bisa mengobati atau mencegah virus corona. Kaitan isi berita tersebut juga mengatakan bahwa Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bungtilo Lainskodat, mengklaim pihaknya telah menemukan obat yang dapat menyembuhkan COVID-19. Tetapi penelitian terhadap obat ini masih terus dilakukan. Belum ada informasi hasil penelitian yang keluar. Jadi, setelah uraian ini kami paparkan, dapat disimpulkan bahwa cerita cara Indonesia menghadapi corona menggunakan bawang putih dan obat ramuan dari NTT itu hanya hoaks. Belum ada informasi dari Kementerian Kesehatan maupun dokter mengenai bawang putih dan obat ramuan dari NTT yang dapat menyembuhkan COVID-19. Sekian video dari kami, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sudah tidak ada lagi korban penyebaran berita hoax. Kami anak muda Indonesia menolak menerima informasi hoax. Jangan anggap maya selalu nyata. Apabila ada salah, tutur kata yang kurang berkenan di hati, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Karena kami hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan kesilapan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.